Tahu siapa yang membangun masjid itu? Orang Kristen. Itu maksudnya tidak ada berbeda dari Muslim Kristen di sini sampai sini tanah Raja Jordan. Tanah tinggal. Ini gerbang masuknya Gunung Mekawir, bagus banget. Perjalanan lama, ada juga di sini perjalanan namanya Kingsway. Itu jalur Decapolis. Yang 10 kota orang Romawi, juga kota Decapolis disebut dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya. Makanya zaman dulu perjalanan dari sini ke Yerusalem pasti kafilah-kafilah melewat sini, ya. 14 kilo lagi kita sampai dari Gunung Mekawir. Laut Mati. Bisa berenang ke Israel dari sini, ya? Iya. Tapi ada yang berani. Atasan alam, oke. Di atas gunung sana itu sudah kota Yerusalem. Berarti sungai Yordan tidak terlalu jauh. Ya Bapak Ibu, turun sampai Laut Mati, lalu arah ke utara. Arah ke sana, belakang kita, sungai Yordan. Oke, foto dulu. Udah? Sudah. Ya. Yalah kamu. Ya, berarti ini Gunung Mekawir. Di atas bukit gunung ada tanah Raja orang Romawi, tapi sudah hancur. Di bawahnya ada berapa gua, sudah lihat? Di salah satu gua itu kepala Yohanes Pembaptis dipotong di situ, Bapak Ibu. Oke, habis kepala Yohanes Pembaptis dipotong di situ. Sekarang kepala dia di mana? Di atas bukit gunung sana, itu tanah rajanya. Oke, ada berapa gua di bawah itu? Kemungkinan salah satu gua di situ yang kepala Yohanes Pembaptis ceritanya terjadi di situ. Oke, jadi di sini tanah raja orang Romawi. Berarti daerah sini kelilingnya pasti ada rumah orang lokal. Tapi lihat Bapak Ibu, ada berapa gua di situ? Pasti itu rumah-rumah atau makam tentara Romawi, tapi sudah hancur. Oke? Bapak Ibu, perjalanan kita tadi ya sampai sini, perjalanan kita lewat itu namanya Kingsway. Oke, Kingsway. Kingsway itu jalannya apa? Oke, jalur ke kota Decapolis, ya. Oke? Decapolis. Jadi dari sini kita bisa melihat Laut Mati sudah di bawah. Kalau arah jam 11 dari saya, arah jam 1 di atas gunung sana itu kota Yerusalem. Tapi hari ini cuacanya lumayan kabut, tidak terlalu jelas. Pembangunan yang ada di di kota Yerusalem. Oke Bapak Ibu, nanti Gunung Nebo dari sini lurus aja arah ke sana. Jam 3. Kita kembali pergi ke sana habis ini. Ya. Terus ada cara kehidupan orang lokal yang lama yang di bawah itu orang Bedouin. Ya, biasanya orang Bedouin yang orangnya pindah-pindahan. Pada musim dingin mereka turun ke lembah Jordan. Karena daerahnya subur, lebih hangat, cuacanya lebih hangat. Oke, mereka baru pindah. Nanti musim panas kita kesini lagi bertemu di sana di atas gunung. Oke, dia biaya hidupnya dapatnya dari jualan daging sapi, domba sama ayam. Rumahnya itu ada di tenda, tapi dia punya rumah peresmian.
Oke, di kota. Tapi itu seperti tenda itu hanya rumah sebentar. Oke? Iya, misalnya dia mau beli sayur-sayuran, makanan gitu, pasti dia ke kota kembali lagi. Kemungkinan mereka siap-siap makanan untuk berapa bulan gitu, biar dia nggak TikTok pergi balik. Ya, oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Iya. Ya, silakan. Situs dari dipenggalnya Alkitab ya, dipenggalnya kepala dari Yohanes Pembaptis oleh cerita tadi ya, ketika Salome menari dan kemudian Raja Herodes mabuk dan dia bilang, minta apa? Setengah dari kerajaanku kuberikan kepadamu. Dan kemudian Salome atas perintah dari ibunya Herodias. Kenapa Herodias sampai marah sedemikian rupa dengan Yohanes Pembaptis? Karena Herodias pernah berselingkuh ya dengan sepupu dari Antipas, dan kemudian Yohanes Pembaptis tegur dengan keras ya. Maka dari itu Herodias dan sepupu dari Antipas ini marah besar dengan Yohanes Pembaptis, dan kemudian dia cari cara bagaimana untuk membunuh. Dan inilah kesempatannya, dan kemudian Salome minta kepala dari Yohanes Pembaptis, dan Herodes tidak bisa apa-apa. Padahal Herodes tidak mau itu terjadi, dia ingin mengamankan Yohanes Pembaptis yang hari itu pengikutnya banyak sebetulnya. Ya. Nah, tapi kita coba mundur sedikit dari kejadian ini. Di Matius pasal 11 kalau saya nggak salah, Yohanes Pembaptis pada waktu di penjara, ya ini juga adalah sebuah situs penjara di bawah, ya tempat Yohanes Pembaptis juga di penjara. Dia sempat ragu akan Yesus Kristus. Ya, kalau dulu dia sempat bilang bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, ya kan? Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi
salah satu makanan khas Jordan namanya nasi makluba. Itu isinya warna di bawah ada sayur-sayuran, ayamnya itu ayam kampung ya, sama nasi. Sekarang apa namanya sayur-sayuran di mana? Di bawah. Kita hitung sampai subuh. Ya, 1, 2, 3. Oh. Simsalabim. Sekarang sayur-sayurnya di mana? Di atas. Di atas. Di atas. Berarti makluba itu artinya apa? Terpaling. Oh. Oke, Bapak Ibu. Oke. Mari silakan makan. Mari silakan. Ya. Selamat makan Bapak Ibu. Terima Piringnya ambil. kasih. Abuna sedang menikmati maklubah. Makluba Di mana ini Abuna? di Gunung Nebo. Gunung Nebo di Madaba, Yordania. Kota Madaba. Ya, maklubah dengan Pak Iwan juga. Bagaimana Bapak Ibu? Maklubahnya luar biasa ya dengan pemandangan belakang itu Velo. Uhuy. Bagaimana kubu yang ini? Ya, Indomie itu untuk orang-orang instan. Instan. Ya, itu paling praktis untuk makan untuk orang-orang yang kelaparan, bencana alam itu. Tapi kalau kita di sini makan Indomie berarti kita kena bencana alam. Jadi kesimpulannya jangan makan Indomie Ya, Ya Karena kita tidak sedang dalam Bencana Itu dan kesimpulannya. Bagus itu. Makam Nabi Musa. Oke, Bapak Ibu, pada tahun 1936, Vatikan mereka memilih Bukit Gunung itu dari salah satu suku orang lokal, orang Jordan. Oke. Lalu ketika pada tahun 2000, Paus Yohanes kedua dia perjalanan rohani di sini, dia melewat Gunung Nebo dan Gunung Mukawir. Oke? Ketika dia ke sini ada orang Italia mempahat tubuh ini. Dia mempahat. Kalau dari sini kita melihatnya seperti buku, ya. Itu maksudnya Alkitab. Kalau di bawah ini itu Injil, ya. Berarti ini perjanjian baru, perjanjian lama. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa melihat 3 muka. 1, 2, 3. Coba sedikit jauh ke sana. Mundur. Biar Muka jelas. Oke. 3 muka. 1, 2, 3. Ada berapa agama semawi? 3. Mulai Musa, Yesus, Muhammad. Tapi ini menurut dia menghormat agama Islam. Karena di agama Islam tidak boleh gambar muka Nabi Muhammad, makanya itu tidak terlalu jelas. Oke, yang memimpin bangsa Israel berapa orang Bapak Ibu? 3. Kakak Musa siapa? Harun, Musa, Yeshua. قلبي في عندي صلاة. هسه بدي أخلص شرح واجي. وين أجي؟ بس أنا حجزي كان أول امبارح. tempat izin untuk masuk ke tanah perjanjian karena iman mereka sudah cocok. Ada alasan kedua karena jasad mereka sudah siap untuk masuk ke perang karena itu lahir di mana? Di dalam gurun pasir. Ada alasan itu contohnya sama ya. Pada waktunya itu pintu gua. Kita mermukakan dari tempat sini. Gua orang orang Bizantium, oke? Ya. Mari juga tempat 3. Gereja ini sudah berumur 1500 tahun. Batunya yang tua, berwarna tua, lebih tua pada putih yang di atas, itu asli. Putih muda yang di atas itu renovasi, baru, oke?
Ini yang asli, di atas itu renovasi. Terus di sini itu biara gereja, tapi apa? Karena gempa bumi, ya. Oke, Bapak Ibu lihat bagaimana di bawah lembah sana itu daerahnya subur. Karena ada mata air, itu namanya mata air Musa. Kemungkinan bangsa Israel duduk di bawah, lalu Nabi Musa naik ke bukit Gunung Nebo sendiri. Yalah, mari Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin sudah ke mata air Musa belum? Ini ada nomor kedua di Jordan. Silakan lewat sini. Silakan. Di sini nggak boleh. Ya. Kena deh, prank. Hermon. Oke, sekarang walaupun pakai teleskop, Gunung Hermon nggak bisa bertemu. Oke, di bawah Gunung Hermon ada apa? Danau Galilea. Oke, bisa lihat? Tidak bisa. Nabi Musa bisa. Kenapa? Karena itu namanya apa? Mukjizat. Oke, habis itu daerah sini yang berwarna hijau, subur itu namanya Lembah Yordan. Oke. Habis Lembah Yordan ada siapa? Almarhum Laut Mati. Laut Mati itu sebenarnya apa? Perbatasan alam. Sisi Jordan, sisi Israel. Oke. Di tengah sebelah sini yang berwarna hijau, Lembah Jordan, sebelah sana ada kota, tapi lumayan jelas. Seperti gurun pasir, terus ada kota, arah jam 12. Itu kota apa? Jericho. Kota Jericho. Oke, kota Jerusalem, di atas kota Jericho, arah 11. Arah jam 11. Di atas gunung. Oke, kota Jerusalem. Setelah Jerusalem, kota apa? Bethlehem. Ada juga Bukit Zaitun, Qumran, Sadum dan Kamura. Setelah itu ada apa? Akhirnya ada apa namanya? Hebron, kota Hebron. Oke? Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa ngerti.
Terima kasih kami mengucap syukur kami boleh berada di atas gunung Nebo Tuhan, tempat Musa melihat tanah perjanjian. Manusia merindukan tanah perjanjian, manusia merindukan tanah air. Tapi Alkitab berkata, kami punya tanah air perjanjian baru, tanah air surgawi. Amin. Ketika Abraham berkeliling menuju ke tanah perjanjian, Musa melihat dari jauh, tidak dibiarkan engkau masuk. Tapi Yosua yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua, Yesus. Yesuslah yang akhirnya masuk, menebus setiap kami, mengundang kami masuk ke tanah air surga, tanah perjanjian surgawi. Terima kasih tempat memorial ini. Kami berdoa biar kami selalu mengenal Engkau Tuhan, dan kami akan selalu masuk dalam tanah perjanjian kami seperti yang telah Engkau tentukan untuk setiap kami semuanya. Dan suatu saat nanti kami akan masuk bersama-sama ke tanah air surgawi kami di surga yang mulia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami mau merenungkan firman bersama-sama di tempat ini, tempat yang sangat indah ini Tuhan, pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dalam kitab Wahyu pasal ke-11 itu dua saksi Allah akan turun. Mereka tidak mengalami kematian, ya. Tapi dikatakan apa tanda-tandanya? Dikasih tanda bahwa dua saksi Allah ini mereka tidak pernah mengalami kematian, mereka membelah laut dan sebagainya. Ya, dua-duanya itu adalah petunjuk bahwa nanti pada akhir zaman, ya nanti Elia dan Musa akan turun ke dunia, saudara. Siapa yang membelah laut merah? Tuhan, tapi lewat Musa yang dipakai. Elia membelah apa? Sungai Yordan. Baca Alkitab, ya. Sungai Yordan bukan yang sempit yang kemarin kita lihat. Dulu Sungai Yordan nggak sesempit itu, dulu lebih lebar lagi. Ya, dengan pukulan jubahnya air Yordan, Sungai Yordan terbelah. Sama ya, ada kemiripan perlambangan di sana. Wahyu pasal 11, mereka akan turun di sana. Ngapain? Saudara, itu adalah nubuatan keselamatan pada akhirnya untuk bangsa Yahudi. Orang Yahudi sebagian besar. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan.
Shalom teman-teman semua, kami baru saja melewatkan 2 minggu di Holy Land di Tanah Perjanjian ini bersama-sama menikmati Mesir, Israel dan Yordan bukan hanya untuk berziarah, berjalan-jalan, berwisata rohani, tapi juga banyak berdoa, banyak beribadah, juga banyak belajar karena temanya Bible Depth, belajar di pusat-pusat arkeologi, di museum-museum Alkitab, dan sungguh sangat luar biasa. Apa yang didapatkan semuanya boleh memperlengkapi umat Tuhan, para peserta yang ikut, dan ini akan mengubahkan kehidupan mereka, cara pandang mereka, perspektif mereka tentang Alkitab sebagai firman Allah. Untuk Trinitas, saya berdua mengucapkan terima kasih sekali untuk pelayanannya, untuk kasihnya yang benar kami rasakan, untuk care ministry-nya terutama. Terima kasih, tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik untuk Amin. semua tortur yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.
bab. Oke. Cara bikin mozaik awalnya mereka ambil batunya. Batu apa ini? Batu alam. Nah, ada yang kemarin lihat berwarna pink yang di Petra, itu dari Petra. Batunya Bapak Ibu lihat batunya gimana warna-warni, macam apa warna, berarti jenisnya beda ya. Oke, habis mereka sudah tepat batu, mereka masukin batunya ke mesin. Fotonya begini ukurannya. Oke, lalu art itu awalnya dia menggambarnya pakai pulpen, lalu dia mulai bekerjanya potong batunya, lalu mengikuti gambarnya pakai batu. Nah, begini dia potong gini, lalu mulai bekerjaan bagaimana seperti sekarang dia bekerjanya. Habis dia selesai, gambarnya sudah siap begini. Oke, mozaik sudah begini. Jadi kita mau pakai frame. Ambil frame-nya, lalu mereka pakai semen putih. Oke, habis selesai, kalau gambarnya sudah selesai, mereka dibalik seperti nasi makluba. Nanti kayu ini dilepasin. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Tahu ini apa? Pohon kehidupan, Tree of Life, ya. Terus kalau frame-nya itu macam-macam. Ada yang seperti ini, kerang. Itu yang tadi ada yang pernah lihat di rumah saya. Oh iya. Damaskus. Motifnya Damaskus. Yang kerang bersama kayu zaitun dan kayu lemon. Mengizinkan dan harus orang Jordan memiliki pabrik mozaik awalnya untuk membantu orang disability yang memakai kursi roda, ya. Nomor kedua, biar ekonomi Jordan ya tinggi. Oke. Promotion tafadhal. Perempuan Iman, namanya Iman. Hi. How are you, my friend? Fine, You understand English? Yeah. That's good. Okay. So, I just need to give you a little bit of points, additional for Mr. Bashar explanation about the mosaic. What makes our mosaics a little bit special that we make sure all the stones we use, it's natural stones with natural color. So as you know, there's like different types of stones in the nature, but the number one stone here, it's Mount Nebo stone. And why Mount Nebo? Because Mount Nebo is considered as a holy land. So we should have a permission to use these stones in our items. Because of that, we have a selected items here containing Mount Nebo stones. An example, the Tree of Life, the most popular sample here. Additional for that, all registered items that we have it. So, whenever we sell any of these items which containing Mount Nebo stones, we should give you the certificate for these stones. Oke, jadi apakah kita melihat batunya dari Gunung Nebo atau maksud dia batunya asli tidak diwarnai. Jadi juga dia menginap, dia kasih informasi menginap untuk kita itu juga termasuk Holy Land. Makanya mozaik itu yang luar biasa karena kami juga di ibu kota mozaik. Ya. اوكي نحكي عن الاسماء شوية. يلا زي ما شو جوا اوكي ايوه مسؤول. You're gonna have all the time to take pictures, video, wherever you want to have a look for our art. But I just need you inside for 2 minutes. There's a few important points I would like always to explain for the people who would like to share our art. They should know it first. Okay? So, Mr. Bashar? Warnanya luntur nggak? Luntur warnanya nggak? luntur. So that means that you can use our mosaics indoor or outdoor. Itu artinya bukti bahwa mozaik ini Iya. bisa dipajang di dalam dan di luar rumah.